Assalamualaikum teman-teman. Ya malam ini kita bahas yang ringan-ringan saja dulu ya, biar nggak tegang nih ya, urat leher. Apalagi jam segini kan ya, memang waktunya istirahat teman-teman ya. Jadi teman-teman, ada sebuah video yang sangat lucu ya, dan membagongkan, sekaligus membuat kita ini miris melihat kejadian tersebut. Dan video ini ya diangkat oleh channel Cahaya Hidayah yang berjudul Mahesa Al-Bantani nyaris babak belur ketika mendatangi Keraton Kesepuhan Cirebon ya. Jadi ini video bentrok atau ribut ya, atau geger antara dua kubu yang ribut masalah nasab Alawi teman-teman ya, antara orang-orang yang menggugat nasab Alawi dan orang yang pro terhadap nasab Alwi ya. Coba kita simak dulu videonya. Wah ini kalau nggak ada polisi ini bisa habis ini teman-teman ya. Ini Mahesa. Udah begitu banyak masa ya. Wih. Tapi saya salut ya terhadap kepolisian di sana dengan sigap gitu mengamankan Mahesa ya. Jadi ini sekali lagi bukti ya teman-teman ya, bahwa memang ya, aparatur kepolisian kita itu sangat-sangat dibutuhkan di negeri kita ini ya. Jadi salah kalau dia mengatakan bahwa kita nggak butuh kepolisian, itu salah ya. Justru mereka-mereka itu para Polri ataupun TNI itu sangat-sangat kita butuhkan di negeri ini teman-teman ya. Dan mereka adalah harus kita hormati. Jadi pemukulan tadi ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, kalau melihat video antar sesama muslim terjadi bentrok seperti itu, kan miris ya. Apalagi masalahnya ini ya, sebenarnya ya berawal dari pengangkatan Pak Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kesepuhan Cirebon, yang kemudian menuai pro dan kontra ya. Orang-orang yang membela nasab Alwi tentu mereka pro dengan anugerah ini ya, dengan pengangkatan Pak Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kesepuhan Cirebon ini. Ya tetapi ya berbeda teman-teman bagi orang-orang yang mereka ini kontra. Ya mereka yang menggugat para nasab Alwi ini. Ya terutama orang-orang Cirebon sendiri. Ya mereka nggak terima. Apalagi kalau mereka berbicara tentang tentang Pak Lutfi bin Yahya ini. Mereka sebutkan bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini pemalsu kuburan. Ya menurut mereka banyak kuburan-kuburan keramat yang diciptakan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini yang tujuannya ya untuk menguruk fulus teman-teman. Ya menurut pengakuan mereka. Nah ceritanya ya, karena kontroversi ini, Mahesa Al-Bantani nggak terima nih, dan kemudian membuatlah video. Ya bicara masalah kontroversi tentang pengangkatan Pak Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kesepuhan Cirebon. Dan kemudian Mahesa Al-Bantani menyinggung soal tuduhan Pak Lutfi bin Yahya sebagai pemalsu kuburan. Sementara Mahesa Al-Bantani merasa memiliki data bahwa orang-orang yang menuduh Pak Lutfi bin Yahya memalsukan kuburan, mereka yang memalsukan kuburan seperti itu teman-teman. Ya. Kalau saya pribadi ya mengambil kesimpulan dari video-video yang beredar seperti itu. Nah mungkin baiknya coba kita simak video dari Mahesa Al-Bantani yang menyebutkan bahwa orang-orang yang menuduh Pak Lutfi bin Yahya sebagai pemalsu kuburan. Ya padahal mereka lah yang sebenarnya pemalsu kuburan. Ya coba kita simak videonya teman-teman. Abad Bundet, gua tunjukkan makamnya Abad Bundet. Saya langsung kaget teman-teman. Kita lanjut coba ya. Khusus Abad Bundet dan Gesarit, kau speak up. Tantang Mahesa, agar Mahesa tunjukkan makam itu. Saya tunjukkan, khusus 2 orang nih. Nah level ada netizen itu. Gak jelas. Sarit, Kumis, Sarip Rahmat dan Abad Bundet. Terlihat ya teman-teman, beliau ini sangat marah ya. Tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya. Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Iya. Temui sekarang saya Kuningan. Iya. Kemarahan ini bukan kebencian, karena sakit hati upaya. Oh beliau sakit hati teman-teman. Ya Tuhan kami. Buat acara haul kalian itu yang kepanasan. Kepala tanggung saya sudah di Cirebon di Kuningan. Pantang mundur, saya balik ke Banten kalau harus mundur sama kalian-kalian. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan. Tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian. Dua gerombolan setan mafia bergabis itu. Kelompok kalian, saya punya. Tapi
Yang jelas kita buat kesepakatan. Kalau memang benar, tidak idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan. Kalian akan menyerang saham teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyembuhkan tempatnya. Saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abaluti. Ujung-ujungnya ditarik mana saksinya. Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri yang pengen dibakar-bakarkan. Beliau ya teman-teman, beliau membela Pak Lutfi ya bin Yahya. Ada yang sudah resmi cuma minta tuh dihadiri Abaluti yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Sekarang saya tantang yang paling teriak Nusantara. Saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendot kalian. Tapi saya lihat selama ini. Ya, Allahu Akbar. Karena ingin tidak menambah kegaduhan. Kecil-kecil di sarung itu dua tokoh ini. Nah, yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya. Cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Nah, ini harus diselidiki ya. Mana coba jawara yang jelas nih. Seperti sekelas Abbas Buntet. Kalau dia berani bersuara, saya tunjukkan satu makam dari pihak kami. Saya akan hantar. Tuh teman-teman. Ya, ribut masalah kuburan. Coba. Ya ribut cuma masalah kuburan. Cuma ngurusi masalah nasab. Untuk apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, masalah nasab itu kan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya mau kita ini berbangga-bangga dengan nasab. Apa gunanya coba? Ribut masalah kuburan. Apa gunanya? Ya, apalagi kuburan-kuburan yang dipalsukan rata-rata ya, itu ya kuburan-kuburan yang diklaim sebagai kuburan keramat. Ya, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Dijadikan tempat untuk minta-minta. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalah kuburan saja kok sampai sesama muslim itu saling gontok-gontokan seperti itu ya. Coba, kalau sampai terjadi pertumpahan nyawa, ya, apa yang akan kalian hujah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Untuk membela kuburan, untuk membela tokoh, atau untuk membela nasab? Itu semuanya enggak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya enggak ada gunanya. Ya bela-bela kuburan, ya bela-bela tokoh, bela-bela nasab. Yang enggak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan tidak boleh adanya kuburan-kuburan dijaga bahwa ini adalah kuburan tokoh, ya bukan enggak boleh dijaga. Tetapi kalau sekedar itu peninggalan sejarah saja ya, bukan untuk ngalap barokah. Kalau sekedar untuk sejarah, untuk pelajaran sejarah, oh ini adalah kuburan fulan misalkan ya, bahwa fulan ini ya salah satu pendiri negeri ini, ya si fulan ini adalah salah satu perintis negeri ini, ya si fulan ini sangat berjasa dalam sejarah Islam di Indonesia misalkan, dan lain-lain. Kalau sekedar untuk bukti sejarah, ya itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kemudian ya sudah kuburan dihias-hias, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, dibuat seperti istana, dihias-hias seperti kamar pengantin, dicium-cium, dijadikan tempat untuk berzikir, dijadikan tempat untuk ibadah, dijadikan tempat untuk berdoa, minta keberkahan kepada si mayit, atau tawassulan kepada si mayit. Ya maka ini yang kemudian menjadi sebuah masalah. Jadi masalah seperti ini ya, kuburan Nabi Muhammad SAW saja, itu nggak dibuat seperti itu oleh para sahabat. Kalau memang yang seperti itu bagian dari syariat Islam, ya kuburan Nabi Muhammad SAW ya, itu pasti sudah dijaga ketat oleh para sahabat. Ya, sudah pasti diberikan atau didirikan bangunan di atasnya, dihias-hias sebagus mungkin. Ya, kemudian diperintahkan untuk datang ke makam Nabi Muhammad SAW untuk ngalap barokah di sana. Ya, tetapi kan enggak terjadi yang seperti itu di kalangan para sahabat. Begitupun juga dengan kuburan para sahabat. Ya, enggak pernah ada di zaman tabi'in. Ya, yang kemudian ada ziarah kubro di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, atau kuburan para sahabat. Ya, enggak ada teman-teman. Ya, enggak ada itu ceritanya kemudian demi kuburan sampai geger seperti itu teman-teman. Ya, coba. Hanya tadi masalah penghargaan kepada Pak Lutfi bin Yahya. Jadi sampai geger seperti itu. Untuk apa coba? Sementara ketika syariat Islam tercemari, ya, lah kok malah mingkem. Coba, Masjid Istiqlal yang didatangi paus di sana, kemudian dibacakan Injil, kitab Bible di sana, ya di Masjid Istiqlal. Kemudian dijadikan tempat seminar, yang katanya seminar pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, tetapi narasumbernya Yahudi. Ya malah diam, gak ada ribut-ributnya. Kemudian yang terbaru, surah Maryam ayat 30-31 disebutkan mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Diam. Ketika surat Asy-Syu'ara disebut sebagai surah pemusik, ketika sahabat Hasan bin Thabit disebut sebagai seorang pemusik, ya gak ada girah kalian, gak cemburu kalian, gak sakit hati melihat surat Al-Quran disebut sebagai surat para pemusik. Kalian gak ada girahnya, gak ada kecemburuannya, gak ada kemarahannya. Ya ketika jelas-jelas ada video, yang di video tersebut ada tulisan jelas NU online, ya Nahdlatul Ulama,
menampilkan pembacaan ayat Al-Quran diiringi dengan musik. Ya, nggak ada marah-marahnya sama sekali kalian. Ya, dan masih banyak lah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia saja. Yang jelas-jelas itu bau pelecehan syariat Islam. Mengatakan kita nggak boleh merasa benar sendiri terhadap agama Islam ini. Ya, ada yang mengatakan agama Islam ini ya belum sempurna. Ya kalian diam terhadap seperti itu. Tetapi giliran ada kuburan diusik atau ada tokoh yang diusik, langsung ribut, geger, bentrok. Ya, sekali lagi ya, coba seandainya timbul jatuhnya jiwa seorang muslim. Apa yang akan Anda katakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam rangka apa pertumpahan darah tersebut? Dalam rangka apa? Apakah membela agama Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukan membela tokoh, membela kuburan palsu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini ya, antara yang pro dan yang kontra ini ya sama-sama nggak benar, teman-teman, menurut saya ya. Ya, antara yang pro Ba'alwi, yang kontra Ba'alwi sama-sama nggak benar. Ya, kasus ini yang bentrok ini. Ya, mereka bentrok hanya karena masalah kuburan palsu, masalah penghargaan dunia, masalah tokoh. Sampai rela seperti itu, gontok-gontokan. Ya Allah ya Rabb. Tetapi ketika agamanya, syariatnya dinista, kalian diam. Ya, coba. Yang sekarang di mana suara kalian? Ketika surah Maryam 30:31 dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Di mana? Coba. Jadi ya, saya pribadi cukup sedih ya melihat fenomena seperti ini, teman-teman. Terkadang kita itu baru bersuara ketika kelompok kita atau ketika diri kita yang diusik atau kiai kita yang diusik. Tetapi ketika agama kita yang diusik, agama kita yang dinista, agama kita yang dilecehkan. Ya, bahkan yang terbaru ini ya, yang saya sudah reaction tadi pagi, bahwa ada orang dari kafir dan ada juga dari muslim sendiri yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu mirip dengan kemaluan wanita. Ya, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Seperti itu kita diamkan. Kita tidak cemburu, kita tidak kita tidak mengecam perbuatan seperti itu. Tetapi ketika kiai kita yang dikoreksi, ya ulama kita, ustaz kita yang dikoreksi, kita paling semangat membabi buta membelahnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ini selalu hidayah, teman-teman ya. Apalagi di zaman sekarang ini sangat-sangat betul-betul begitu banyak fitnah dan syubhat. Ya. Seseorang yang berkata salah dianggap benar. Seseorang yang berkata benar dianggap salah, dianggap pendusta. Seseorang yang menegakkan sunnah dianggap wahabi. Seseorang yang menegakkan, meluruskan kebatilan, meluruskan kemungkaran, meluruskan kekeliruan, dianggap wahabi, dianggap pemecah belah umat. Ya, inilah fase zaman al-ghuraba. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.